Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Albana Jalani. NIM saya 23000242217. Saya berasal dari kriminologi kelas E. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang dimana materi kriminologi yaitu tentang paradigma positif, paradigma interaksionis, dan paradigma sosialis. Menurut pandangan Simeca dan Lee, dia membagi paradigma secara 3, yaitu paradigma positifis, interaksionis, dan sosialis. Yang pertama, paradigma positifis yaitu paradigma yang kerangka studi kejahatan yang paling tua dan dominan, berakar kuat pada tradisi ilmiah dan empiris. Menurut Simeca dan Lee, paradigma ini bertumpu pada perspektif konsensus, di mana diasumsikan ada kesepakatan nilai dasar dalam masyarakat. Hukum ini dianggap sebagai cerminan nilai-nilai moral masyarakat secara keseluruhan, dan kejahatan adalah tindakan yang melanggar kesepakatan tersebut. Di sini pelaku kejahatan disebut sebagai kriminal, dianggap sebagai kelompok unik yang berbeda dari non-kriminal, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fokus dari paradigma positifis ini yaitu adanya determinisme, yaitu perilaku kriminal bukan merupakan pilihan bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali penuh individu. Kejahatan dilihat sebagai hasil dari hubungan sebab akibat atau cause and effect yang erat antara individu dan lingkungannya. Kemudian fokusnya tertuju ke pelaku, yang dimana mengapa individu tersebut melakukan kejahatan. Untuk mendiagnosis, memprediksi, dan mengendalikan kejahatan melalui intervensi seperti rehabilitasi ataupun terapi berdasarkan faktor penyebab yang teridentifikasi. Jenis positivisme itu dibagi menjadi 3, yaitu ada positivisme biologis, yaitu fokus dan faktor penyebabnya ada di atavisme, genetika, struktur otak, ataupun kimia tubuh. Seperti teori dalam Cesare Lombroso, yang dimana kriminal terlahir memiliki ciri fisik tertentu. Yang kedua, positivisme psikologis, yang dimana fokus faktor penyebabnya yaitu melihat dari kepribadian, kecerdasan, kondisi mental, trauma, dan pembelajaran. Seperti differential association oleh Sutherland.
Kemudian adanya yang terakhir positivisme sosiologis, yang dimana fokusnya itu bertumpu pada struktur sosial yang rusak, lingkungannya yang buruk, kemudian kurangnya ikatan sosial dan kemiskinan. Seperti teori disorganisasi sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton. Lanjut ke paradigma yang kedua, yaitu paradigma interaksionis. Simeca dan Lee berpandangan bahwa paradigma interaksionis menandai pergeseran fokus kriminologi, yaitu bergerak dari pencarian sebab-sebab kriminalitas menuju analisis tentang bagaimana masyarakat bereaksi dan mendefinisikan perilaku kriminal. Menurut pandangan Simeca dan Lee, paradigma ini diasosiasikan dengan perspektif keseimbangan bergerak, atau sering juga disebut sebagai perspektif liberal. Dalam pandangan ini, masyarakat dilihat sebagai arena di mana terdapat berbagai kelompok kepentingan yang saling bersaing untuk memengaruhi perumusan hukum. Kemudian Simeca dan Lee juga berperspektif di mana hukum pidana itu diakui sangat penting, namun bukan sebagai cerminan konsensus murni, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi dan negosiasi antar kelompok. Fokus dari paradigma interaksionis ini yang dimana yang pertama, kejahatan dapat dikatakan sebagai label, yaitu kejahatan tidak terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya. Suatu tindakan hanya menjadi kejahatan karena diberi label demikian oleh penegak hukum ataupun pemerintah. Yang kedua, fokusnya terfokus pada fokus reaksi sosial, yang dimana proses pelabelan itu berlangsung dan bagaimana label tersebut memengaruhi identitas dari pelaku. Kemudian adanya fokus tersebut di dalam deviasi primer dan sekunder. Deviasi primer yaitu seperti pelanggaran awal, yaitu tindakan yang melanggar norma-norma dan hukum. Yang kedua, deviasi sekunder yaitu perilaku kriminal yang diorganisir di sekitar status kriminal yang baru, yang timbul sebagai respons terhadap label dan stigma yang diletakkan oleh masyarakat. Contoh dari pelabelan ini yaitu kelompok sosial yang menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan yang pelanggarannya merupakan penyimpangan. Seperti seorang remaja yang mencuri permen. Ia ditangkap dan diberi label pencuri oleh sistem peradilan dan sekolah. Karena label ini, ia diasingkan, ia sulit mendapat pekerjaan dan akhirnya merangkul identitas sebagai kriminal dan bergabung dengan
dengan komplotannya untuk melanjutkan perilaku kriminalnya. Paradigma ini mempelajari dampak dari pelabelan tersebut. Kemudian beralih ke paradigma sosialis. Paradigma sosialis juga dikenal sebagai kriminologi kritis atau kriminologi konflik, yang menawarkan kritik radikal terhadap struktur masyarakat, menempatkan akar kejahatan bukan pada individu ataupun reaksi sosial, melainkan pada sistem yang tidak adil. Menurut pandangan Simeca dan Lee, paradigma ini didasarkan pada perspektif radikal ataupun konflik, di mana masyarakat dilihat sebagai terbagi secara fundamental oleh kepentingan yang saling bertentangan, terutama antara kelas yang memiliki kekuasaan ekonomi dan kelas yang tertindas seperti bourgeois dan proletar. Kemudian Simeca dan Lee juga memberikan perspektif bahwa hukum bukan cerminan nilai, melainkan alat dari penindasan yang digunakan oleh kelas atas untuk mengontrol dominan kelas bawah, menjaga tatanan yang menguntungkan bagi mereka. Fokus dari paradigma sosialis ini di mana kejahatan sebagai ekspresi dari adanya ketidaksetaraan. Kejahatan dipahami sebagai reaksi rasional terhadap kondisi hidup yang menindas, seperti kemiskinan ataupun yang lainnya yang diciptakan oleh sistem kapitalis. Kemudian fokus dari paradigma sosialis yaitu fokus pada kejahatan struktural, yaitu berpusat pada struktur sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana fokus itu memproduksi kejahatan dan mengkriminalisasi orang-orang kelas bawah. Yang ketiga, kejahatan sesungguhnya. Kriminolog sosialis berpendapat bahwasanya kejahatan yang sebenarnya merugikan masyarakat adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kelas atas, seperti kejahatan korporasi, pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, polusi lingkungan yang jarang diberi label dan dihukum secara serius karena dilakukan oleh mereka yang membuat hukum tersebut. Contoh dan teori aplikasinya yaitu kejahatan akan hilang hanya jika sistem ekonomi kapitalis yang menghasilkan ketidaksetaraan dihapus, seperti kejahatan korporasi yang dimana sebuah perusahaan yang membuang limbah beracun ke sungai menyebabkan kerusakan lingkungan dan penyakit. Namun, penegakan hukumnya lemah dibandingkan dengan pencurian kecil. Kemudian adanya kriminalisasi kemiskinan, seperti penegakan ketat hukum terhadap gelandangan, pengemis, atau
penjual kaki lima, sementara penghindaran pajak berskala besar atau korupsi politik diabaikan atau ditangani dengan hukum ringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.